Merdeka. Begini teman-teman, saya minta maaf sekali hari ini saya tidak bisa ikut ya di dalam majelis umum ini karena ada tugas yang harus saya selesaikan. Jadi saya minta maaf sekali ya. Tapi begini, intinya yang saya baca dari apa yang saya juga terima, teman-teman meminta saya untuk paling tidak memberikan satu pidato pengantar mengenai rembuk Sino Pancasila bersama ini ya. Kita sudah sering lah ya, Pancasila itu dibicarakan, di FGD-kan, kemudian diseminarkan dan seterusnya. Yang jarang kita lihat adalah pelaksanaan dan implementasinya dalam kehidupan keseharian. Apalagi ini ada pesan khusus ya yang saya baca dari Pilpres yang saya sebarkan bahwa mengamalkan Pancasila dengan dikaitkan dengan ibadah puasa. Nah, yang paling mungkin mendasar saya hanya ingin turun rembuk lah ya, yang sederhana saja. Kadang-kadang yang namanya berpuasa yang sekarang ini sering lakukan terawih bersama, itu saya lihat kalau menyediakan makanannya saja sudah menyalahi daripada sebetulnya substansi puasa itu sendiri. Jadi saya biasa melihat orang kalau merayakan yang namanya puasa buka bersama itu, Masya Allah, makanannya berlebih dan begitu luar biasa. Saya rasa itu hal yang harus kita sudahi. Karena substansi puasa, kalau bagus orang Mahanis ya, bagaimana kita bisa merasakan penderitaan ya rakyat bawah yang tidak mampu dalam menjalankan hidupnya sehari-hari, di mana puasa itu sudah menjadi tradisi kehidupan mereka sehari-hari. Karena jarang juga yang bisa secara sempurna makan itu sehari 3 kali. Kalau toh sehari dilakukan 3 kali, itu dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Bahkan pemerintah sendiri yang begitu niatnya baik ya, memberikan gizi yang sehat. Tapi kalau kita lihat apa yang mereka makan ya, memang sangat memprihatinkan, jauh dari pemikiran ataupun tujuan memberi gizi yang sehat. Yang ada yang terjadi, saya dengar dari beberapa laporan ya, malah komplain itu lebih besar daripada gizi yang diterima. Nah, tapi kan kita tidak bisa prejudis juga, kita terimalah ya, itu sebagai niat baik. Nah, sayangnya memang tidak disertai penyebarannya atau pelaksanaannya dengan jiwa yang tertanam dari setiap penyelenggara di lapangan ya, yang namanya nilai Pancasila. Justru terjadi banyak hal yang jauh daripada nilai Pancasila. Jadi dari yang tadinya berapa ya, belasan ribu, 10.000, bahkan dari 10.000 itu yang jatuh di pelaksananya mungkin hanya 7.000. Bisa dibayangkan dapat apa di bawah 10.000 makanan yang bergizi. Tapi yang kita lupakan yang baiknya. Nah, pesan saya, kadang-kadang kita itu sering dan senang sekali bicara Pancasila dan banyak ahli Pancasila, tapi saya tidak pernah, jarang bertemu pejabat Pancasila, tapi ahli Pancasila saya bisa banyak temui. Ada juga lembaga yang memang bertanggung jawab untuk menerjemahkan, mengejawantakan Pancasila itu. Tapi maaf saja harus saya nyatakan di sini ya, para pejabatnya sendiri rasanya masih perlu satu langkah, bahkan mungkin 3 langkah lagi untuk sampai pada pemahaman yang sesungguhnya apa sih Pancasila itu.
Jadi kalau saya kok mengajak teman-teman untuk lebih tidak usah tinggi-tinggi bicara Pancasila, baca yang sebetulnya tidak sulit untuk dilaksanakan, tapi justru pada saat diformulasikan dengan bahasa akademisi yang begitu ruwet, malah nggak ada yang Pancasila itu. Kalau memang Pancasila itu sudah melembaga ya, di setiap departemen dan begini ya, kementerian, tidak ada itu korupsi. Yang saya menjadikan bahkan di departemen agama pun korupsi itu masih saja kita temui. Nah, hal ini karena apa? Karena memang tidak ngerti Pancasila itu apa. Karena Pancasila hanya untuk dikumandangkan dan dihafalkan. Siapa yang hafal, ayo hafal Pancasila, dikasih hadiah sepeda. Apa hubungannya? Jadi Pancasila itu bukan untuk dihafal, tapi dijiwai, dipahami, ya artinya semayamkan itu di benak, pikiran, dan sanubari, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari tanpa harus berteriak 1, 2, 3, 4, 5 ya, dibacakan dengan fasih, tapi dalam jiwanya ya nggak ada gunanya. Jadi dalam konteks ini saya ngajak yang namanya juga sinau ya, dan mengaji juga ada katanya kaji, berkajilah dengan benar ya, sehingga tidak jatuh kepada retorika. Kalau politisi itu kan jadi retorika Pancasila ya. Nah kita yang sederhana aja ya, coba jalankan. Pertama sekali perangi korupsi itu juga satu sikap Pancasilais ya. Secara Pancasilais pasti merangi korupsi. Dan ada yang kalimat yang mungkin karena ini menjelang bulan puasa ya, karena aku berdoa, iya karena saya hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Nah ini menyembahnya kok saya lihat ibaratnya berubah nih, bukan ke Mekah lagi tapi ke istana. Takutnya juga bukan kepada yang maha kuasa lagi tapi yang berkuasa. Ini kan satu hal yang sebetulnya kegagalan dalam mensosialisasikan Pancasila diawali dengan pemahaman ya revolusi mental gitu kan, yang gagal. Kenapa? Karena pelaksana dan pelaku dan juga penjabat di lapangannya tidak memahami Pancasila itu apa, sehingga revolusi mental ada yang mental yang pengertian yang sesungguhnya, yang mental justru pemahamannya. Nah yang tumbuh justru hal-hal yang sangat bertentangan dengan apa yang dimaksudkan mental ya, revolusi mental. Nation and character building itu memang Pancasila menjadi pijakannya. Nah cobalah kalian bicarakan tanpa harus mendatangkan ahli Pancasila terlalu banyak ya, tapi bagaimana kita menjadikan manusia teman-teman kita ini berjiwa dan berperilaku Pancasila dan berpikir secara Pancasilais. Nah itulah pesan saya. Selamat mengaji dan sinau terus, karena belajar itu menurut saya kok never ending ya. Tidak pernah berhenti seharusnya ya. Karena selama Indonesia berdiri Pancasila harus selalu ada. Tanpa Pancasila mungkin kita sudah tercerai-berai ya. Nah, hal-hal yang juga yang terjadi seperti perhatian bersama ya, yang terjadi di Magelang baru ini, satu hal yang mencerminkan juga ya, ketidakpahaman tentang Pancasila. Artinya begini, baik yang menentang atau yang ditentang sebenarnya dalam satu posisi yang sama. Nah ini yang menjadi kegiatan kita bersama, makanya kajilah dan tidak berhenti mengkaji, tapi justru mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi sangat lebih penting. Jadilah seorang Pancasilais dan tidak perlu menjadi ahli Pancasila, karena menurut saya sudah terlalu banyak ahli Pancasila tapi tidak muncul satupun pemimpin yang Pancasilais. Tujuan saya selamat mengaji bersama ya,
berembuk bersama dan sinau bersama. Mudah-mudahan Pancasila tetap kita jadikan pijakan dasar dalam membangun budaya kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik ini. Selamat menjalankan rembukan bersama, sinau bersama, dan terima kasih. Selamat. Mudah-mudahan memasuki bulan puasa kita bisa membersihkan diri kita semua dari hal-hal yang mengotori diri kita selama ini oleh percikan-percikan busuknya dunia politik kita hari ini. Selamat bersama-sama, bersinau bersama, berembuk bersama, dan merdeka.